Nah, sekarang kita akan membahas materi gelombang bunyi dan cahaya. Masih semangat ya adik-adik, semoga apa yang kita pelajari ini bisa dipahami dengan baik dan benar ya. Kita lanjut nomor 1. Suatu gelombang transversal memiliki frekuensi adalah 0,25 Hz. Nah, kemudian jarak antara dua titik berurutan yang berfase sama. Nah, itu artinya adalah lambdanya ya. Itu adalah 16 cm. Atau sama dengan 16 kali 10 min 2. Ini kalau kita ganti 0,25 itu kan sama dengan 1/4 ya. Besar cepat rambatnya adalah V. V sama dengan lambda kali F. Berarti 16 kali 10 min 2 kali 1/4. Berarti coret bagi 4, 1 bagi 4, 4. Berarti 4 kali 10 min 2. Nah, ini satuannya adalah meter per sekon. Kita jadikan ke sentimeter, 4 cm per sekon. Sehingga jawabannya yang E. Kita lanjut soal nomor 2. Diketahui kerapatan baja modulus elastisitas adalah berarti kerapatan, berarti rho. Rho-nya adalah 8.000 kg per meter pangkat 3. E-nya adalah 2 kali 10 pangkat 11. Ini kita ganti ke dalam pangkat 8 kali 10 pangkat 3 ya. Kilogram per meter pangkat 3. Waktu yang dibutuhkan untuk gelombang bunyi untuk merambat datang pada baja tersebut sepanjang L sama dengan 2 km. Itu sama dengan 2 kali 10 pangkat 3 meter ya. Adalah, berarti yang ditanya T. Nah, T itu rumusnya adalah L per V ya. Nah, kita cari dulu V. V itu dengan menggunakan persamaan E per rho. Nah, berarti akar E-nya adalah 2 kali 10 pangkat 11 dibagi 8 kali 10 pangkat 3. Nah, ini coret, ini sisa 8. Bagi 1, ini 1, bagi 1, ini 4. Berarti jadinya 10 pangkat 8 per 4. Nah, akar 10 pangkat 8 itu adalah 10 pangkat 4 per 2. Nah, dapat itu kan? Atau sama dengan 10.000 bagi 2, yaitu 5.000. Nah, baru nanti kita masukkan ke sini. T sama dengan L. L itu adalah, ini dijabarkan jadi 2.000 ya. Berarti 2.000 bagi 5.000, yaitu 2 per 5. Nah, 2 per 5 itu berapa? 0,4 ya? Ya, 0,4 ya. 0,4 sekon. Sehingga jawabannya yang D. Nomor 3, salah satu penerapan sifat pemantulan gelombang pada sonar berikut yang merupakan penggunaan sonar dalam kehidupan sehari-hari adalah. Nah, itu jawabannya yaitu yang A ya, mendeteksi kapal selam, mendeteksi kedalaman laut, dan mendeteksi kehamilan. Nomor 4, Dini berada di dalam kereta api yang berhenti. Berarti kereta api bergerak mendekati, kereta B bergerak mendekati kereta api A dengan kecepatan 2 meter per sekon sambil membunyikan peluit. Berarti si B sebagai sumber ya. Berarti VS-nya adalah 2 meter per sekon. Mendekati. Kalau mendekati, sumber mendekati itu negatif. Nah, berarti ini pendengar ya. VA itu sebagai pendengar, berarti VP-nya adalah 0 karena dia berhenti. Jika frekuensi sumbernya adalah 676 Hz, cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, frekuensi yang dengar dini adalah berarti VP. Nah, rumus yang kita gunakan adalah VP sama dengan V plus minus VP per V plus minus VS kali Fs. Berarti V-nya 340, VP-nya 0, berarti ditambah aja ya. Berarti 340 dikurang 2 ya. Kali Fs 676. Berarti 340 per 300 itu adalah 388 kali 676. Berarti ini bisa dibagi 2 ya. Bagi 388 1, ini bagi 388 2. Berarti sehingga dapat VP adalah 340 kali 2, yaitu 680 Hz. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 5, pada percobaan Melde digunakan seutas benang dengan panjang L sama dengan
2 meter dengan massa adalah 10 gram. Kita jadikan ke kilo 10 pangkat min 2 kilogram ya. Jika beban yang digunakan pada percobaan mel D ini, berarti ini untuk W nanti ya, W M kali G. Nah, M-nya kan 200 gram, kita ganti ke kilogram ya, berarti 0,2 kilogram. Jadi di sini 0,2 kali G10, berarti ini 2 Newton W-nya ya. Atau bisa juga F gitu ya. F aja deh, biasanya kan kita buat di situ F. Nah, ini kan massa tali. Besar kecepatan gelombang tersebut adalah V. Nah, berarti rumus V itu adalah akar dari F kali L per M. Berarti F itu adalah 2 kali 2 bagi M-nya 10 min 2. Berarti 2 kali 2 kan 4 per 10 min 2. Berarti V sama dengan akar 42, akar 10 min 2 adalah 10 min 1. Berarti jadinya 2 kali 10 pangkat 1 atau 20 meter per sekon. Jawabannya adalah D. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan soal nomor 6. Jika sebuah pipa organa tertutup ditiup dan menimbulkan nada atas ketiga, berarti POT di mana N-nya N ketiga. Itu jumlah perut dan simpulnya adalah. Nah, berarti kita cari N0-nya dulu ya. Kalau N0 itu berarti kayak gini aja dulu nih. Berarti terdiri dari satu perut, ini simpul kan. Satu simpul. Nah, kalau nada atas pertama itu adalah, nah kayak gini. Berarti ini 1, 2. 2 simpul, itu 2 perut. Nih, perut kan. 2 simpul, 2 perut. Ya kan? Nah, terus kalau N2 itu berarti, nah itu gini, 1, 2, 3. 3 simpul, 3 perut, ya kan? Kalau N3 berarti nah kayak gini. 1, 2, 3, 4. 4 simpul, 1, 2, 3, 4. 4 perut. Nah, jadi jawabannya adalah yang C, 4 simpul dan 4 perut. Nomor 7, seutas dawai yang memiliki panjang L sama dengan 0,8 meter. Diatur tegangannya sedemikian rupa sehingga menghasilkan kecepatan V sama dengan 400 meter per sekon. Nada dasar yang terjadi adalah, berarti N-nya sama dengan 0. Berarti frekuensi nada dasar. Berarti Fn ketika F0 berarti ya, nada dasar itu kan Fn, kita buat di sini N-nya sama dengan 0, berarti F0-nya yang ditanya. Nah, kalau pada dawai itu kan Fn itu rumusnya adalah N tambah 1 kali V per 2L kan, per 2L gini. Berarti N0 tambah 1 kali V kali 400 per 2 kali 0,8. Berarti 400 per 2 kali 0,8. Coret-coret ini 200. Nah, berarti F0 itu adalah 200 bagi 0,8 itu kita jadikan 8 per 10. Berarti artinya 200 dikali 10 per 8. Dibagi 4, 2, dibagi 4, ini adalah 50 ya. Nah, berarti jadinya 50 kali 10 bagi 2, yaitu 500. 500 bagi 2 adalah 250 Hz. Jawabannya adalah yang D. Nomor 8, sebuah gelombang bunyi dengan daya P sama dengan 314 watt, memancarkan gelombang ke medium sekelilingnya yang homogen. Besar intensitasnya adalah jika jaraknya yaitu 10 m dari sumber. Nah, nanti hubungannya itu itu kita gunakan rumus I sama dengan P per A, berarti P per 4 VR kuadrat. Berarti P3 14 bagi 4 kali 3 14 kali R-nya 10 kuadrat. Nah, berarti I sama dengan 3 14 per 4 dikali 3 14. Ini kan kali 3,14 kali 100 ya. Berarti 314 per
4 kali 314. Coret-coret. Berarti 1/4. 1/4 itu adalah 0,25 watt per meter pangkat 2. Sehingga jawabannya adalah yang A. Nomor 9, taraf intensitas sebuah gelombang bunyi berarti taraf intensitas pada jaraknya. Berarti R1-nya adalah 20 meter, di mana TI1-nya adalah 60 desibel. Taraf intensitas pada jarak berarti R2-nya adalah 200 meter adalah TI2. Nah, berarti TI2 kita gunakan rumusnya adalah TI1 ditambah, dikurang 20 log R2 per R1. Berarti 60 dikurang 20 log 200 per 20. 60 kurang 20, ini bagi dapat 10 ya, berarti log 10. Berarti 60 kurang 20 kali 1. Berarti 60 kurang 20 yaitu 40 desibel. Jadi jawabannya D. Nomor 10, perhatikan percobaan interferensi celah ganda pada gambar di samping. Jika garis terang ketiga dengan terang pusat T3 dengan T0 itu N-nya sama dengan 3. Di mana pola interferensinya adalah, berarti ini P-nya ya. P-nya adalah 4,5 mm atau sama dengan 45 kali 10 min 4 meter ya. Panjang gelombangnya adalah berarti L-nya yaitu 100 cm atau udah sama dengan 1 meter. Mana dia nih? Panjang gelombangnya, D-nya mana? Ini lebar celah ya. D-nya adalah 0,4 mm atau sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 meter. Jadi yang ditanya lambda. Rumusnya adalah dP per L sama dengan N lambda. Berarti D-nya itu adalah 4 kali 10 min 4 kali 45 kali 10 min 4. L-nya 1. N-nya adalah 3 kali lambda ya. Oke, ini coret-coret. Dapat dia 15. Ini 4 dikali 15 itu adalah 60 kali 10 min 8 ya. Nah, ini satunya kan meter. Atau sama dengan 6 kali 10 min 7 meter sama dengan lambda. 6 kali 10 min 7 lambda ya, D. Nah, di sini kita cari nomor 11. Suatu lapisan minyak di atas permukaan air memantulkan warna merah. Hal tersebut menandakan warna biru mengalami interferensi hilang dari spektrum. Jika indeks biasnya adalah N sama dengan 1,25 dan panjang gelombangnya adalah 5.000 Armstrong atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 7 meter ya. Karena Armstrong itu kan sama dengan 1 Armstrong itu sama dengan 10 min 10 ya. Berarti kalau ini jadikan meter ya. Kalau ini diganti berarti 5 kali 10 min 7 meter. Tebal minimum berarti ini nanti karena R-nya nggak diketahui, berarti kita anggap aja nilai dari R-nya adalah 0 dan M-nya adalah 1. Nah, jadi sekarang kita gunakan rumus D, yang ditanya apa? Tebal D ya. Nah, rumus yang kita gunakan adalah 2 N D cos R sama dengan M kali lambda. Berarti 2 kali 1,25 kali D cos 0 sama dengan 1 kali 5 kali 10 min 7. Ini kan 2,5 D sama dengan 5 kali 10 min 7. Ini bagi 1, ini bagi 2. Berarti D sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 meter. Kalau kita jadikan ke Armstrong, 2 kali 10 min 7 kali 10 pangkat 10. Berarti adalah 2 kali 10 pangkat 3 Armstrong. Atau sama dengan 2000 Armstrong. Jawabannya C. 12.
Seberkas cahaya dilewatkan pada celah tunggal yang sempit dan menghasilkan interferensi minimum order ketiga. Berarti itu N-nya 3 dengan sudut deviasi 30 derajat. Jika panjang gelombang cahaya lambda sama dengan 6000 Armstrong dirubah ke meter 6 kali 10 min ini pangkat 3 ya, dirubah ke meter berarti ini kan pangkat 3 kali 10 pangkat min 10 meter ya satunya. Berarti sama dengan 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Lebar celahnya adalah D. Nah, kita gunakan rumus D sin theta sama dengan N lambda. Berarti D-nya, D mau kita cari ya, sin 30, N-nya 3, lambdanya 6 kali 10 min 7. D sin 30 adalah setengah, ini 18 ya. 18 kali 10 min 7. Berarti D sama dengan 18 kali 2 kali 10 min 7. Berarti ini adalah 36 kali 10 min 7 meter. Atau sama dengan D yaitu 3,6 kali 10 pangkat 6 meter. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut nomor 13. Seberkas cahaya monokromatik dengan panjang gelombang lambda sama dengan 400 nanometer. Yaitu 4 kali 10 pangkat 2. Nanometer ke meter kan 10 pangkat min 9 meter. Berarti 4 kali 10 pangkat min 7 meter ya. Dijatuhkan tegak lurus pada kisi difraksi jika kisinya adalah N besarnya adalah 500 garis per cm. Atau sama dengan 500 per 10 min, jadi kan ke meter ya, cm ke meter 10 min 2 garis per meter. Berarti 500 kali 10 pangkat 2 garis per meter. Atau sama dengan 5 kali 10 pangkat 4 garis per meter. Sudut deviasinya adalah theta sama dengan 30 derajat. Banyaknya garis terang yang terjadi pada layar, berarti N. Nah, berarti rumus yang kita gunakan itu adalah 1 per N, 1 per N sin theta, ya. Sin theta sama dengan N lambda. Berarti 1/5 kali 10 pangkat 4 sin 30 sama dengan N kali 4 kali 10 min 7. Berarti 1/5 kali 10 pangkat 4 sin 30 adalah setengah N kali 4 kali 10 min 7. Berarti di sini kita kalikan, berarti ini 1/10 kali 10 pangkat 4. Ini kali ini kan 10 nih. Ini kali ini 4 kali 10 min 7 sama dengan N. Berarti ini kali ini berarti ini naik ke mari kita muat-muatin, kita bikin baik-baik. Berarti ini adalah 5 kali 10 pangkat 4 kali 2 kali 4 kali 10 pangkat min 7 sama dengan N. Berarti 5 kali 2 kali 4. Berarti 2 kali 4, 8. 8 kali 5, 40. 40 kali 10 min 3 sama dengan N. Berarti ini naik ke atas 10 pangkat 3 per 40 sama dengan N. Berarti 1000 bagi 40 sama dengan N. Coret-coret. Berarti 25 sama dengan N. Berarti N-nya sama dengan 25 ya, B. Kita lanjut nomor 14. Dua buah polarisator dipasang bersilangan dengan sudut 60 satu sama lain. Jika berkas cahaya datang dengan intensitas 20, berarti datang itu adalah I0 ya. I0 adalah 20 watt per meter kuadrat. Dilewatkan pada bahan pertama. Besar intensitas cahaya setelah melewati bahan kedua adalah I2. Nah, jadi nanti I2 itu adalah rumusnya kan 1/2 dari I0 kali cos kuadrat theta. Berarti 1/2 kali 20 cos kuadratnya adalah cos kuadrat 60. Berarti coret-coret ini dapat 10. Cos kuadrat 60 adalah
2 dikuadratkan, berarti 10 kali 1/4, yaitu 2,5 watt per meter kuadrat. Jawabannya adalah yang E. 15 di sini, pernyataan berikut bukan merupakan kelebihan dari teknologi LCD dibandingkan teknologi CRT adalah. Nah, itu jawabannya adalah yang E ya, di mana radiasi yang dipancarkan dapat dipantulkan. Nanti untuk penjelasannya adik-adik bisa baca ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bagian yang esai nomor 1. Mobil ambulans bergerak dengan kecepatan 32 mprs saling menjauh dengan mobil Ki yang bergerak dengan kecepatan 8 mprs. Mobil ambulans tersebut membunyikan sirine, berarti ambulans sebagai sumber ya. Berarti ini sumber, berarti Vs sama dengan 32 meter per sekon. Saling menjauhi, sumber menjauhi berarti positif, dan pendengar juga menjauhi berarti negatif ya. Nah, dengan frekuensi sumber itu adalah Fs sama dengan 808 Hz. Jika angin bertiup dengan kecepatan 2 mprs berlawanan arah dengan mobil ambulans. Nah, kalau dia berlawanan dengan mobil ambulans, otomatis dia akan searah dengan cepat lambat bunyi di udara dan Vq ya, sehingga Va itu nanti adalah 2 meter per sekon, dan V-nya adalah 370. Searah nanti akan kita tambahkan dengan kecepatan angin ya. Tentukan frekuensi sirine yang didengar oleh pengendara mobil Ki, berarti Vp. Nah, jadi rumus yang kita gunakan nanti adalah Vp sama dengan V ditambah VA dalam kurung plus minus kali Vp per V tambah VA plus minus Vs kali Fs. Berarti 370 tambah 2, berarti Vp-nya dikurang 18 per 370 ditambah 2, ini ya, berarti ditambah 32 kali Fs 808. Berarti 372 dikurang 18 per 372 ditambah 32 kali 808. Berarti di sini Fp sama dengan, ini dijumlahkan ya, 0, ini tambah 8, ini 0. Ini dikurang ya, sebentar. Berarti di situ adalah 354 kali 808 bagi 372 ditambah 32, berarti 404. Berarti ini coret 2, berarti 354 kali 2, berarti adalah 708 Hz. Oke? Kita lanjut nomor 2. Pipa organa terbuka yang memiliki panjang L sama dengan 40 cm, yaitu 0,4 meter. Ditiup dan membentuk 2 simpul di dalamnya. Nah, nada dari pipa tersebut beresonansi dengan pipa organa lainnya yang tertutup, serta membentuk 4 simpul. 2 simpul. Nah, berarti terbuka ya, POB. Terbuka tuh kalau 2 simpul, berarti sini ya. Berarti artinya ini adalah, kalau terbuka berarti ini nada dasar pertama ya, N0. Ya. Kemudian beresonansi dengan pipa organa lain yang tertutup serta membentuk 4 simpul. Nah, kalau 4 simpul itu ini kan N0. Ini N1. Ini N2, ini N3. Ya, berarti 4 simpul ya. 1, 2, 3, 4. Berarti N-nya sama dengan N3. Ini ya, 4 simpul. Nah, tentukan panjang pipa organa tertutup. Berarti ini LB, ini LP. Nah, berarti dia beresonansi ya. Berarti F0 sama dengan F3. F0 itu kalau dia terbuka adalah N tambah 1 kali V per 2L sama dengan 2N tambah 1 kali V per 4L. Coret, coret.
Berarti ini LB, ini LP ya. Nah, berarti 0 tambah 1 per 2 kali 0,4 sama dengan 2 kali 3 tambah 1 per 4 kali LP. Berarti 1 per 0,8 sama dengan 7 per 4 LP. Bagi 41, bagi 4 ini 0,2. Berarti jadinya LP sama dengan 0,2 kali 7, yaitu 1,4. Jadi jawabannya adalah 1,4 ya. Dalam satuan meter. Nomor 3, suatu gelombang gempa terasa di kota A dengan intensitas IA sama dengan 6 kali 10 pangkat 5 watt per meter kuadrat. Sumber gempa berasal dari suatu tempat yang berjarak dari kota A, berarti RA-nya adalah 300 km. Jika jarak antara kota A dan kota B, berarti jarak RA dan RB, jika jarak antara kota A dan kota B sebesar 100 km, dan ketiga tempat itu membentuk sudut siku-siku dengan sudut siku-siku di kota A, berapakah intensitas gempa yang berasal dari kota B? Berarti di situ suatu gelombang gempa terasa di kota A dengan intensitas. Sumber gempa berasal dari suatu tempat yang berjarak 300 dari kota A. Berarti ini suatu tempat itu, anggaplah ini suatu tempat ya. Berarti ini kota A. Nah, ini kan. Jika jarak antara kota A dan kota B adalah 100 km, berarti di sini B. Berarti 100 km, ini berarti 300 meter. Tentukan intensitas gempa yang terasa di kota B. Intensitas yang terasa di kota B. Berarti ini sumbernya di sini ya, sumber. Nah, berarti kita ngambilnya nanti adalah R1 yang ini 300, sedangkan yang R2 ini RA ya, RA. Berarti RB-nya yang ini RB. RB-nya yaitu akar dari 300 kuadrat ditambah 100 kuadrat. Berarti itu adalah 90.000 ditambah 10.000. Berarti jadinya akar berapa itu? 90.000 tambah 10.000 ya. Yaitu 100.000. Nah, akar dari 100.000 itu adalah 100 akar 10 ya. Nah, 100 akar 10. Nah, kemudian kalau misalnya berarti yang ditanya tentukan intensitas, berarti yang ditanya itu adalah IB ya. Nah, berarti rumusnya itu adalah nanti IA per IB sama dengan berbanding terbalik RB kuadrat per RA kuadrat. IA-nya adalah 6 kali 10 pangkat 5, IB-nya itu adalah IB, RB-nya itu adalah 100 akar 10 dikuadratkan, per RA-nya adalah 300, ini 300 km ya, berarti ini kilometer juga. 300 dikuadratkan. Berarti jadinya 6 kali 10 pangkat 5 per IB sama dengan, berarti ini artinya 10.000 tuh 234 kali 10 per 9 tuh 234. Berarti 1, 2, 3, 4 tuh 2, 3, 4. Ya kan? Nah, ini tinggal 10.000 berarti lagi ya. Berarti ini jadinya 6 kali 10 pangkat 5 per IB sama dengan 10 per 9. Ini bisa dicoret ini habis, ini sisa pangkat 4 ya. 10 pangkat 4. Nah, berarti jadinya adalah IB, ini 1 ini kan, IB sama dengan 6 kali 10 pangkat 4 kali 9. Berarti 54 kali 10 pangkat 4. Dah. Nomor 4, di sini seberkas cahaya monokromatik dijatuhkan pada dua celah sempit vertikal yang berdekatan. Berarti
di mana jarak antar celah D berarti ya 0,1 mm. Kemudian, pola interferensi yang terjadi ditangkap pada jarak berarti L sama dengan 50 cm, yaitu 0,1 meter. Jika jarak antara garis gelap pertama sebelah kiri dengan garis gelap kedua di sebelah kanan adalah berarti G1, ini T1 ya, ini 0, ini coba kita buat dari G dulu ya. Berarti dari T0, T1, ini T1, ini T2, ini T1, ini T2. Berarti ini G1, ini G2, ini G1, ini G2. Berarti yang ditanya itu garis gelap pertama, berarti di sini. Ke sebelah kiri garis gelap kedua, berarti ke sini ya. Nah, atau bisa juga, ya pokoknya di sini. Atau bisa juga kayak gini. Garis gelap pertama di sini ke sini. Berarti ini 1, 2. Berarti ini ordenya adalah 2 ya. Nah, jadi, kemudian apa lagi nih? Layarnya ini 0,5 ya. Kemudian jarak antara garis gelap ke sebelah kiri dengan garis gelap kedua berarti P sama dengan 7,2 mm, yaitu 72 kali 10 pangkat min 4 meter. Tentukan panjang gelombang cahaya yang digunakan lambda. Berarti rumusnya adalah dP per L sama dengan N lambda. Berarti kita lanjutin di sini ya. D-nya itu ini dirubah ke meter 1 kali 10 pangkat min 4 meter. Berarti 1 kali 10 pangkat min 4 kali 72 kali 10 pangkat min 4 per L-nya itu adalah ini jadikan ke, ya nggak apa-apa deh, 0,5 dalam kurung N-nya 2 kali lambda. Berarti kita kali silang 72 kali 10 pangkat min 8 per, ini kalikan ke sini ya, 0,5 kali 2 sama dengan lambda. Berarti 72 kali 10 pangkat min 8 per 1 sama dengan lambda. Berarti adalah 72 kali 10 pangkat min 8 sama dengan lambda. Jadi jawabannya itu adalah 72 kali 10 pangkat min 8. Soal nomor 5, seberkas cahaya melewati kisi difraksi N1 sama dengan 200 celah per senti. Pada layar dihasilkan garis pita terang kedua yang berjarak, berarti pita terang kedua berarti P ya. P1-nya adalah 6 mm. Dari terang pusat berarti terang kedua ke T0, yaitu ordenya adalah sama dengan 2. Jika kisi difraksi kemudian diganti menjadi N2-nya adalah 500 celah per senti, jarak pita terang ke-6 dari terang pusat pada layar. Berarti ini orde yang pertama. Terus orde yang kedua itu dia dari terang ke-6 terang pusat. Berarti T6 ke T0. Berarti N2-nya adalah 6 ya. Ini N1. Nah, jadi tentukan jarak pita. Berarti P2-nya. Nah, kita gunakan aja perbandingan ya. 1/n sama n kali apa ya, P ya, P per L sama dengan N lambda. Berarti yang kita butuhkan hanya N, P, dan orde ya. Dan lambda nggak ada. Berarti kita bandingkan aja 1/n. Berarti ini N1, ini N1, ini P1, ini N1. Per 1/N2 kali P, P2 per L. Jadi di sini adalah N1 kali lambda per N2 kali lambda. Berarti lambda coret, L juga coret ya. Nanti jadinya di sini adalah P1 per N1 per P2 per N2 sama dengan N1 per N2. Nah, berarti P1 per N1 kali N2 per P2 sama dengan N1 per N2.
Berarti P1-nya adalah 6/200 kali N2 itu adalah 500 per P2. P2-nya adalah yang mau kita cari. N1-nya itu adalah orde pertama berapa? 2. Orde kedua adalah 6. Nah, ini tinggal dikali aja lagi kan. Ini kali ini berarti 3000 per 200 P2 sama dengan 2/6. Coret, coret, kan? Ini 15. Berarti kita kali silang 2P2 sama dengan 15 kali 6. Berarti P2 sama dengan 15 kali 6 per 2. Coret-coret ini 3. Berarti P2 sama dengan 45. Satuannya apa? Milimeter.